Selamat siang kita semua. Sebelum masuk mata pelajaran ini, saya memperkenalkan pada rangkuman pusat kegiatan masyarakat PKBM Dugai paket C setara dengan mata pelajaran ESMA yang itu yang saya bisa memperkenalkan. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang berjudul sikap-sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 1 sampai ke 5 ya. Jadi di sini pengertian Pancasila, dia mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sangkerta, di mana Pancasila berarti 5 dasar, 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Prinsip-prinsip Pancasila 1 sampai ke 5 ya. Jadi pengertiannya Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sangkerta, di mana saja Pancasila berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia dan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai pandangan hidup, ideologi dengan landasan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita masuk sikap-sikap sila 1 sampai ke 5 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai warga negara Indonesia, sila 1 sampai 5 dia berdasarkan sebagai warga negara Indonesia menghayati dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan kewajiban dan yang sangat mulia. Pancasila sebagai landasan negara membentuk identitas bangsa Indonesia, mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan, keselarasan dan masyarakat. Lima sila tersebut, 5 sila Pancasila yaitu ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajarkan pentingnya nilai-nilai luhur dengan menjalani kehidupan sehari-hari adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Berdoa dan bersyukur setiap hari. Sikap ini mencerminkan rasa syukur dengan kesadaran akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dan berdoa dan bersyukur kita mengakui keterbatasan diri dan meminta petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Yang berikutnya 2, toleransi beragama. Menghargai dengan menghormati agama dan kepercayaan orang lain merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila pertama dan menghormati keberadaan rakyatnya, keyakinan kita dapat hidup berdampingan dengan damai
Tiga, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang menunjukkan komitmen untuk menjalankan ajaran agama atau kepercayaan dengan tulus. Mengedepankan sesama dalam kesulitan, membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan adalah bentuk kenyataan dari kasih sayang dan kasih kepada sesama manusia. Sebagai untuk pengamalan ajaran agama yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama. 5. Menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan, mencerminkan rasa tanggung jawab untuk melestarikan dengan menjaga kelestarian lingkungan sebagai untuk rasa syukur atas karunia Tuhan. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengunjungi tinggi hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, dan lain-lain adalah sikap yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan. 2. Menghormati pendapatan orang lain, sikap mendengarkan dengan menghormati pendapatan orang lain tanpa merendahkan atau memaksakan pendapatan sendiri adalah wujud sikap dengan mencerminkan rasa saling menghargai. 3. Menolong sesama yang membutuhkan, mengulurkan tangan dengan membantu sesama yang membutuhkan adalah bentuk konkret dari sikap kemanusiaan dan empati. 4. Bersikap sopan dan ramah. Sikap sopan dan ramah kepada siapapun, termasuk kepada orang asing, mencerminkan sikap yang beradab dan menghargai eksistensi setiap individu. 5. Menghindari diskriminasi, mengajarkan untuk tidak membedakan atau memandang rendah orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan latar belakang budaya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang ke-1, menghargai keberagaman budaya. Sikap menghargai dengan mengenali keberagaman budaya di Indonesia sebagai kekayaan bersama, tanpa merasa lebih baik atau lebih rendah dari budaya lain. Yang kedua, berprestasi dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling membantu dengan bekerja sama dalam kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, lambang negara, menghormati lambang negara seperti bendera merah putih merupakan bentuk kehormatan terhadap negara Indonesia dan rasa kebanggaan sebagai warga negara. Yang keempat, menjadi persatuan di tengah perbedaan. Sikap ini mengajarkan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun terdapat perbedaan dalam berbagai hal. 5. Menjalin persahabatan antara etnis. Sikap dan sebagai upaya untuk menjalin persahabatan dengan kerjasama dengan berbagai suku dan etnis di Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang ke-1, aktif
partisipasi dengan musyawarah, sikap aktif dengan musyawarah, dan memberikan kepada konstruktif untuk mencapai keputusan bersama yang lebih baik. Yang kedua, menghargai dengan mendukung demokrasi, menghargai sistem demokrasi dengan mendukung sistem proses pemilihan serta menghormati hasil dari suatu pemilihan. Yang ketiga, menunjukkan tinggi keadilan dalam demokrasi, sikap yang mengajarkan untuk selalu demokrasi secara adil, tidak melakukan kecurangan, dan menghormati hak suara setiap individu. Yang keempat, tidak mudah terprovokasi isu sara, tidak mudah terpancing emosi atau terprovokasi oleh isu-isu suku, agama, ras, dan tergolongan sara yang dapat mencegah bela persatuan. 5. Penghormatan pejabat dengan kepemimpinan, sikap menghormati pejabat dengan kepemimpinan terpilih sebagai bentuk pengakuan atas otoritas yang sah. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang satu, mengutamakan keadilan dengan kesetaraan, memegang prinsip bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan atau budaya memiliki hak yang sama untuk merasakan manfaat dari program dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, menghargai hak asasi dengan kehormatan, menghormati hak asasi setiap individu dengan menghindari perilaku diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang lainnya. Yang tiga, berperan aktif dalam kegiatan sosial, berprestasi dalam kegiatan sosial atau gerakan keadilan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan memperjuangkan hak-hak mereka. Yang keempat, mendorong kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan, mendukung dengan berupaya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang setara dalam pendapatan atau pendidikan berkualitas dengan layanan kesehatan yang memadai. Yang bersikap adil dengan pemenuhan kebutuhan, bersikap adil dengan bertanggung jawab dalam pembagian sumber daya yang kesempatan, sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi dengan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Setiap sila Pancasila memiliki peran penting dalam bentuk karakter dengan identitas bangsa Indonesia. Mengamalkan sikap-sikap positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan membawa Indonesia menunjukkan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Baik, mungkin materinya mata pelajarannya sampai di sini. Untuk tadi kita belajar atau mempelajari sikap-sikap sila 1 sampai ke 5 ya, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, itu ada bermakna
Sila berarti prinsip atau asas. Itu terdiri sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu yang kita sudah bahas ya kawan-kawan. Jadi untuk sesi kali ini mungkin seperti begitu. Dari sini penjelasan pada kali ini. Kalau kurang berkenan atau kurang paham dalam kata-kata atau dalam pembaca kata-kata, pembaca kelima sila, saya minta maaf. Selamat siang.